Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ilmi dari kelas 20 LKT. Saya akan membahas presentasi selanjutnya dari bab 3 dari buku Stephen Robin, Perilaku Organisasi, yaitu dengan bab sikap dan kepuasan kerja. Kita akan lihat bahan ajarnya. Bahan ajar yang pertama kita lihat itu sikap, komponen sikap, keterkaitan perilaku dengan sikap, sikap kerja utama, kepuasan kerja, yang terakhir dampak dari ketidakpuasan. Oke, kita mulai dari bahan ajar pertama. Sikap. Apa itu sikap? Yaitu pernyataan mengenal objek, orang, atau peristiwa, biasanya diungkapkan dengan tingkah laku. Contohnya, terdapat individu yang suka mengganggu individu lain. Hal ini membuat individu yang terusik tidak senang dengan yang dilakukan individu ini. Akhirnya, sikap adalah cara untuk membalas tingkah laku individu pengganggu tersebut. Individu ini melakukan penjauhan dan masa bodoh dengan individu yang mengganggu. Jadi sikapnya itu dia mulai menjauhi individu yang mengganggu tadi. Itu adalah suatu sikap. Oke, selanjutnya adalah bahan ajar kedua, komponen sikap. Komponen sikap itu ada beberapa. Yang pertama adalah komponen kognitif, yang bisa dijabarkan yaitu opini atau segmen kepercayaan dari suatu sikap. Yang kedua itu afektif, yaitu segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap. Yang ketiga, komponen perilaku, sebuah maksud yang berperilaku tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Contohnya sikap negatif. Saya akan lihat kan, ya seperti ini. Jadi kognitif itu seperti kita melihat sudut pandang dulu. Oh, ternyata atasan saya itu memberikan tambahan gaji kepada teman saya yang saya lihat itu dia itu tidak mahir dalam pekerjaan ini, seperti itu. Terus sikap selanjutnya itu komponen afektif, itu seperti kita merasakan perasaan kita yang sangat-sangat tidak enak melihat atasan kita seperti itu kan. Kenapa kok dia memberi uang kepada teman saya, padahal kan saya juga bagus. Itu afektif. Dan yang terakhir itu adalah perilaku. Dan akhirnya perilaku kita apa kepada atasan kita? Ya kita masa bodoh dengan atasan kita akhirnya keluar dari organisasi itu dan lain-lain. Itu seperti itu ya komponen sikap jika kita urutkan dalam sebuah masalah di organisasi. Oke, selanjutnya itu adalah keterkaitan perilaku dengan sikap. Bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Logikanya secara umum menyatakan ada hubungan antara keduanya, seperti sebab, akibat, dan aksi reaksi. Jadi itu sikap itu bisa dikatakan secara ilmiah adalah sebab dan perilaku adalah akibat. Jadi contohnya, sebab atasan saya tidak menyukai saya, jadi akibatnya saya juga tidak menyukainya. Nah, jadi seperti itu, perilakunya tidak menyukainya karena sikapnya dari awal atasan tidak menyukainya, maka perilakunya juga ikut tidak menyukainya. Seperti itu keterkaitan perilaku dengan sikap. Tapi ini ada cara untuk kita dapat mengatasi atau kita mengerti berapa sih terkaitannya perilaku dengan sikap, yaitu dengan variabel moderasi, yaitu cara yang dapat memperkuat hubungan sikap kepada perilaku, seperti pentingnya sikap itu, korespondensinya dengan perilaku, aksesibilitas, dan keberadaan tekanan sosial. Itu yang lebih mengarah dan menyatukan keterkaitan perilaku dan sikap. Oke.
Selanjutnya kita lihat bahan ajar selanjutnya, yaitu sikap kerja utama. Pertama adalah kepuasan kerja, yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristik dan selanjutnya adalah keterlibatan kerja, tingkat di mana seseorang mengidentifikasi dengan sebuah pekerjaan secara aktif, berpartisipasi di dalamnya dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai sendiri. Jadi sikap ini juga dipengaruhi dan ini kepuasan kerja. Oh, kalau kalian makin puas dalam pekerjaan kalian, oh sikapnya kalian makin baik, makin serius. Jadi kepuasan kerja itu akan menjunjung tinggi sikap yang lainnya. Juga keterlibatan kerja. Jika kalian sering, oh saya di keterlibatan kerja, saya dapat shift malam ini, wah saya tidak puas, dan itu akan mengubah sikap Anda. Dan lanjutnya ada pemberdayaan psikologis, yaitu kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka memengaruhi lingkungan kerjanya, kompetisinya. Artinya pekerjaan mereka dan otonomi yang mereka nilai. Ini lebih mengarah ke mental ya. Jadi jika pas contohnya kita dapat pekerjaan tapi mental kita belum kuat, terus kita dapat tekanan ini, tekanan sana, ya terkadang sikap kita akan mulai berubah. Dan itu yang menjadi hal utama untuk merubah sebuah sikap. Oke, komponen selanjutnya masih banyak ya. Yaitu komitmen organisasi. Tingkat di mana seorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Jadi ini adalah komitmen, jadi seperti niat. Jika kalian udah niat pada suatu tujuan, maka sikapnya itu tidak akan bisa berubah sesuai tujuannya. Lanjut, yaitu dukungan organisasi yang dirasakan. Bisa disebut tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi, menilai kontribusinya dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Ini adalah sikap yang bisa diubah melalui eksternal ya. Itu adalah perasaan dari luar lingkungan, bukan dari hati. Jadi ketika Anda sikapnya lagi tidak mood gitu kan, tidak lagi aku nggak ingin kerja ini, tapi tiba-tiba ada rekan sekantor kalian yang mulai menyemangati, ayo gak apa-apa, nanti kan ada aku. Terus tiba-tiba sikapnya berubah, oke lah aku ikut, oke aku niat, dan itu dapat berubah. Dan bisa dikatakan itu adalah sebuah penunjang sikap dari eksternal. Selanjutnya keterlibatan kerja, yaitu keterlibatan seorang individu, kepuasan dan antusiasme terhadap pekerjaan yang dilakukan. Nah ini ya, keterlibatan kerja adalah dimana kita sering mendapatkan pekerjaan yang sama, biasanya sikap kita akan menekuninya. Tapi bila tiba-tiba kita dapat pekerjaan yang beda dan itu kita belum mulai mengerti pekerjaan itu, maka sikapnya kita tuh masih agak ragu-ragu untuk melakukannya dan lain-lain. Oke, bahan ajar selanjutnya adalah kepuasan kerja. Mengukur kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif yang menyangkut penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi kerja, termasuk di dalamnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu adalah sebuah rasa syukur dan keinginan kita bisa menunjuk, jadi bisa kita ekspresikan di suatu kinerja kita. Hal yang memunculkan kepuasan kerja yaitu pertama, kepuasan terhadap pekerjaannya diri sendiri. Yang kedua, kepuasan terhadap pemberian gaji. Ini adalah suatu pemberian gaji itu kepuasan yang sangat signifikan biasanya, karena setelah kita mengeluarkan banyak tenaga, terkadang kita akan berpikir, apakah saya setelah mengeluarkan tenaga ini, apakah saya dapat mendapat manfaat, mendapatkan
kehidupannya lebih baik atau yang lain-lain ya. Jadi pemberian gaji ini sangat penting bagi para pekerja karena mereka udah menyerahkan semakin kinerjanya demi sebuah pekerjaan tersebut, dan ini harus diberikan sebuah pemberian yang seimbang dari kinerjanya. Selanjutnya kepuasan terhadap promosi. Ya, promosi ini seperti halnya itu kita mendapatkan sebuah apresiasi dari pihak yang lebih tinggi dari pekerjaan kita, dan itu sangat membuat hati senang bagi para pekerja. Jadi kita terasa kita diperhatikan dan lain-lain, dan itu membuat kepuasan kerja kita meningkat. Dan lanjutnya kepuasan terhadap atasan. Kepuasan terhadap atasan ini bisa dikategorikan agak lebih langka ya, karena tidak semua atasan itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi terkadang para pekerja itu mereka akan mulai bahasanya seperti meneliti atasannya. Oh, ini atasan kurangnya seperti ini, kelebihannya seperti ini, keenakannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Dan itu untuk menjadikan sebuah kepuasan terhadap atasan itu agak sedikit sulit karena perbandingan orang-orang sangat berbeda-beda. Selanjutnya adalah kepuasan terhadap rekan kerja. Ya, ini sangat menunjang sekali ya kepuasan rekan kerja ini, karena ini adalah suatu faktor eksternal, yaitu dari luar. Seperti kita bisa mendapatkan motivasi dan bantuan dan lain-lain dalam kinerja kita, dan itu membuat tingkat kepuasan kita semakin bertambah. Tapi terkadang ada yang mulai mendengar sebuah diskriminasi, dan itu membuat kepuasan kita mulai berkurang. Jadi ini adalah faktor yang kadang dapat mendukung sebuah kepuasan naik dan dapat membuat kepuasan turun. Dan bahan pelajaran selanjutnya adalah dampak dari ketidakpuasan. Ya, setiap kegiatan, setiap kinerja mesti mempunyai sebuah dampak. Dampak yang pertama adalah keluar, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang mengarah pada meninggalkan organisasi. Ya, maksud dari keluar ini seperti ketika kita sudah tidak cocok dengan organisasi itu karena ada beberapa yang tabrakan, bukan maksudnya tabrakan fisik ya, ada tabrakan pemikiran atau yang lainnya, dan membuat kita tuh agak jenuh, dan cuma satu-satunya solusi itu keluar. Nah, jadi kebanyakan ini dampak dari ketidakpuasan para pekerja adalah keluar. Dan ini adalah sebuah solusi yang sekiranya tidak masuk akal. Seandainya ini bisa dirubah kembali dan agar tidak mengambil jalan pintas seperti keluar. Karena mencari sebuah organisasi yang lain itu tidak semudah yang kita pikirkan. Oke, dampak yang lainnya lagi suara. Apakah itu? Yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui percobaan untuk memperbaiki kondisi secara aktif dan konstruktif. Ini lebih mengarah seperti dia berpendapat. Jadi contohnya, saya tidak puas dengan ini, untuk saya berpendapat seperti ini. Jadi itu adalah dampak dari ketidakpuasan. Ada sih beberapa pekerja yang nanti mungkin agak keras kepala kan, dan dia sering memperdebatkan sesuatu yang harusnya tidak diperdebatkan, dan itu harusnya dibuat sesimpel mungkin, karena zaman sekarang itu untuk menyelesaikan masalah kita harus dengan cara musyawarah atau demokrasi. Jadi ya dimohon jangan egois lah. Oke, dampak selanjutnya itu loyalitas, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan melalui secara pasif menunggu kondisi membaik. Jadi yang loyalitas ini adalah ketidakpuasan itu yang hanya menunggu. Jadi saya udah loyal dengan organisasi ini, tiba-tiba ada masalah ini, dan dia takut untuk memberikan sesuatu kepada organisasi karena takutnya nanti tidak sependapat dengan ini dan akan membuat masalah lain. Jadi dia hanya menunggu sampai situasi membaik, setelah itu dia baru mulai terang-terangan. Yang selanjutnya masih banyak ya dampaknya ya, seperti pengabaian.
Ya, ini pengabaian ini agak sedikit khusus pekerja yang mulai egoisnya naik ya, yaitu ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi memburuk. Lah, ini seperti contohnya untuk orang egois, untuk pekerja yang egois itu, bila mana ada suatu pendapat yang dia tidak suka, biasanya dia cuma hanya diam dan cemberut, dan di saat tanya gimana pendapat ini, dia cuma hanya diam. Jadi itu tandanya itu dia tidak suka dengan pendapat itu, cuma dia membiarkan, dan itu membuat situasi memburuk. Dan terkadang rekan-rekan kerja lain juga berpikir, ini kenapa diam? Kan bisa kita musyawarahkan bersama-sama, dan kita akan menemukan solusi yang terbaik daripada kamu diam terus kan. Dan itu akan membuat sebuah kinerja akan menyempit atau berhenti sejenak, dan itu membuat situasi menjadi buruk untuk sebuah perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, kepuasan kerja dan OCB. Apa itu? Pekerja yang puas seharusnya akan kelihatan berbicara positif tentang organisasi, sedangkan ini keterbalikannya, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Maaf, kelebihan. Yang kepuasan kerja dan OCB ini seperti contohnya kalau pas ngerumpi lah, ini memang kebanyakan yang bekerja setelah melakukan kinerja itu ngerumpi ya. Itu mereka akan membicarakan suatu hal yang mungkin temanya akan berubah, topiknya yang selalu tidak sejalan dengan pemikiran. Dan untuk pekerja yang tidak puas terhadap organisasi, biasanya dia akan mengatakan hal negatif pada perusahaannya. Jadi seperti, ini perusahaanku seperti ini, aku tuh gak suka kalau gini-gini, tapi mau gimana lagi. Jadi seperti itu kan sebuah etika yang sudah kelihatan bahwa dia tidak menyukai atau dia tidak puas terhadap perusahaannya sendiri. Dan dampaknya akhirnya dia mengatakan kepada teman-temannya yang sedang berkumpul. Jadi seperti itu. Dampak selanjutnya yaitu kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Apa ini maksudnya? Kenapa kok bisa ini menjadi sebuah yang bersinambung atau yang berhubungan? Yaitu para pekerja dalam pekerjaan jasa sering terlibat berinteraksi dengan pelanggan atau konsumen. Pekerja mempunyai tanggung jawab menyenangkan atau memberikan interaksi yang positif. Tapi jika pekerja sedang tidak dalam mood yang bagus, terkadang pelanggan menjadi sasaran pelampiasan rasa kesal, dan hal ini dapat mengubah interaksi positif menjadi negatif. Ya, ini contohnya itu seperti beberapa berita tentang ini pelayanan ini buruk. Sebenarnya bukan masalah organisasinya yang buruk atau perusahaan yang buruk, tetapi masalah kinerja pekerja tersebut. Terkadang pekerja itu dia sedang berpikiran, ada cicilan rumah, barusan dimarahin atasan atau yang lain-lain, jadi kacau. Kalian kan tahu kan, kayak orang lagi marah terus disuruh-suruh kan, rasanya pengen sudahlah gitu kan. Jadi semuanya kayak terasa serba salah gitu. Kayak dampak selanjutnya itu kepuasan kerja dan absen. Yaitu pekerja yang tidak puas akan cenderung meninggalkan pekerjaannya, dengan kata lain absen. Ini daripada kita mencontohkannya ke pekerja atau karyawan, itu lebih mengarah ke mahasiswa, lebih mengarah ke itu ya, orang-orang yang sedang mencari ilmu ya. Contohnya paling gampang itu, kalau ada itu matkul seperti ini, aku nggak suka gurunya, udah absen. Ya, itu adalah sebuah dampak dari ketidakpuasan. Jadi mau disalahkan ya gimana, kalau nggak disalahkan ya gimana ya. Jadi ini sebuah dampak yang sangat beresiko, karena jika sebuah pekerjaan itu dilakukan dan dia absen, maka kan kinerjanya itu berhenti, dan kriteria pekerja yang absen tadi, yang tidak hadir, itu juga dicap jelek kan. Jadi agak sangat negatif sekali lah ini. Dampaknya itu sangat merugikan. Oke, dampak selanjutnya itu adalah kepuasan kerja dan perputaran kerja. Yaitu
Pekerja yang tidak puas pada waktu kerja yang ditentukan biasanya akan menolak mendapatkan waktu kerja di saat itu. Manajer harus berusaha menempatkan waktu jam kerja kepada bawahannya. Ini seperti shift-shiftan ya. Biasanya ada beberapa perusahaan itu menetapkan pekerjaan shift-shiftan. Oh, kamu shift malam, oh kamu shift pagi. Tapi semua pekerja itu tidak suka seperti kita disuruh-suruh. Oh, kamu shift malam aja. Kan saya sukanya pagi, Pak. Saya kalau malam ada gini. Jadi itu kalau ditetapkan secara tidak musyawarah itu akan menimbulkan sebuah ketidakpuasan dan itu akan mengganggu sebuah kinerja. Gimana contohnya di shift malam, loh kan bukannya sudah dijadwal, ada beberapa pekerja yang harus bekerja di shift malam itu, tetapi hanya beberapa yang berangkat, dan itu akan menimbulkan sebuah kinerja yang tidak berjalan dengan baik karena kekurangan sebuah karyawannya. Dan ini harusnya diatur oleh seorang manajer ya, karena jika tidak seperti ini biasanya akan menimbulkan sebuah hal-hal negatif pada perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kepuasan kerja dan penyimpangan di tempat kerja, yaitu pekerja yang tidak puas dalam pekerjaannya akan depresi, stres, dan tertekan. Hal ini bisa membuat perilaku buruk di perusahaan seperti penggunaan narkoba, mencuri, sosialisasi yang kurang, dan keterlambatan. Ya, ini contohnya itu kita kan tahu itu seperti banyaknya artis-artis atau selebritis yang lain-lain. Contohnya mereka kan ikut dalam sebuah organisasi ya, organisasi artis ya kita sebut, seperti ada manajernya dan lain-lain. Tapi di saat mereka mendapatkan tugas yang sangat banyak dan terus mereka capek, mereka itu akan merasa gelisah. Aku stres, aku banyak tugas. Ya itu seperti mahasiswa sih hampir seperti itu. Tapi ini yang lebih masa spesifik ya, karena kebanyakan artis selalu menggunakan narkoba untuk mereka melampiaskan rasa stres, dan itu akan membuat fame itu seperti bahasanya kehormatannya turun seperti itulah. Dan itu membuat organisasi atau tadi yang organisasi artisnya tuh terlihat apa sih, masa artis kayak gini, saya nggak suka. Jadi itu kehormatannya terasa menurun dan itu membuat organisasinya akan menjalani hal-hal sosial yang buruk, dan itu sangat merugikan bagi organisasi tersebut.